Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat dan semangat pagi yang terhormat Guru Mata Pelajaran PKWU SMA Negeri 65 Jakarta, Ibu Nur Hidayati, serta teman-teman sekalian dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok kelas 12 IPS akan mempresentasikan tentang soal-soal dari materi HPP dan juga BEP pelajaran PKWU. Jadi kita latihan soal di sini. Kami akan berikan 5 soal materi HPP dan juga 5 soal materi BEP dan kami akan menjelaskan juga pembahasan dari soal-soal tersebut. Sebelum itu kami mau memperkenalkan diri dulu nih. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Adela Putri Octavia, absen 2. Kemudian ada Bintang Megah Mestika, absen 7. Diva Olga Fania Sinaga, absen 9. Faunia Sandrin, absen 10. Firdas Rahmawati, absen 11. Dan juga saya sendiri, Ibnu Atailah, absen 18. Langsung aja ke pertanyaan pertama dari materi HPP dulu nih, yang akan dijelaskan oleh Faunia Sandrin. Langsung aja, Faunia. Oke, pertanyaan pertama. Akun-akun sebagian yang dimiliki PT Unilever sebagai berikut. 1. Persediaan barang dagang 1 Januari 2016, 4.650. 2. Penjualan 9.750. 3. Retur penjualan 750. 4. Retur pembelian 450. 5. Persediaan barang dagang 31 Desember 2016, 3.900. 6. Pemotongan pembelian 112.500, 7 pembelian 8.250, 8 beban usaha 1.125.000, 9 beban angkut pembelian 825.000, 10 beban angkut penjualan 675.000. Dari akun-akun di atas, besar harga pokok penjualan adalah lanjut. Oke, jadi rumus HPP-nya itu persediaan awal tambah pembelian tambah beban angkut pembelian kurang retur pembelian kurang potongan pembelian kurang persediaan akhir. Dan untuk total akhirnya itu ada 9.262.500 dan jawabannya itu yang Selanjutnya ada PT Samsantek sedang menyelesaikan laporan keuangan akhir tahun 2020 dan menghitung jumlah persediaan sebagai berikut. Ada persediaan awal 500 juta, persediaan baru 650 juta, dan persediaan akhirnya 400 juta. Nah, dari akun-akun di atas, besarnya harga pokok penjualannya berapa? Bisa di next, Bintang. HPP itu rumusnya pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurang persediaan akhir. Pembelian bersihnya itu didapat 650 juta, persediaan awalnya itu 500 juta, dan persediaan akhirnya itu 400 juta. Persediaan awal dikurang persediaan akhir didapat 100 juta dan ditambah dengan 650 juta yaitu didapat HPP-nya 750 juta. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, sebuah toko kue sedang menyelesaikan laporan keuangan akhir tahun 2019 dan menghitung jumlah persediaannya sebagai berikut. A. Persediaan awal barang tahun 2019 sebesar 400 juta. B. Pembelian baru selama tahun 2019 sebesar 660 juta. C. Persediaan akhir barang tahun 2019 sebesar 380 juta. Dari akun-akun di atas, tentukanlah besarnya harga pokok penjualan. Oke, jadi pembahasannya itu rumus HPP atau harga pokok penjualan sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal barang dikurang persediaan akhir barang. Diketahui di soal bahwa pembelian bersihnya 660 juta ditambah persediaan awal barang 400 juta dikurang persediaan akhir barang 380 juta. Maka didapatkan HPP-nya sebesar 680 juta. Selanjutnya pertanyaan keempat, suatu agensi yang menjual album sedang merangkapkan laporan keuangan akhir tahun 2016 dengan jumlah persediaan sebagai berikut. Persediaan awalnya 300 juta rupiah, pembelian barunya 150 juta rupiah, dan persediaan akhirnya 125 juta rupiah. Dari akun-akun di atas, tentukan besar harga pokok penjualan.
Nah, pembahasannya, rumus HPP sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal barang dikurang persediaan akhir barang. Pembelian bersihnya 150 juta rupiah, persediaan awalnya 300 juta rupiah dikurang 125 juta rupiah persediaan akhir barang sama dengan 325 juta rupiah. Selanjutnya masuk ke pertanyaan kelima, yaitu PT Cahaya ini perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Nah, pada awal bulan Maret, PT Cahaya ini memiliki persediaan bahan baku mentah sebesar 60 juta, setengah jadi sebesar 90 juta, dan persediaan makanan yang siap jual 120 juta. Nah, di bulan Juni, PT Cahaya ini kembali lagi persediaan bahan baku sebesar 750 juta, biaya pengirimannya 10 juta, dan ada juga pemeliharaan buah-buahan sebesar 9 juta. Yang pada bulan akhir terdapat sisa penggunaan bahan baku mentah sebesar 50 juta, sisa bahan setengah jadinya 8 juta, dan sisa makanan siap jualnya 25 juta. Ditanyanya sama, yaitu harga pokok penjualan dari PT Cahaya. Masuk ke pembahasannya, di sini kita ada beberapa tahap untuk sebelum menghitung harga pokok penjualannya. Yang pertama itu menghitung bahan baku yang digunakan. Dengan cara kita menambahkan saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dan dikurangi saldo akhir bahan baku. Dan dapat di akhirnya itu akan dapat 770 juta. Untuk angka-angkanya bisa dilihat pada soal ya. Lalu tahap keduanya itu adalah menghitung biaya produksi. Caranya ialah menambah bahan baku yang digunakan dengan biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead produksi. Di mana totalnya nanti akan mencapai 154 juta. Dan tahap yang ketiga ialah menentukan harga pokok produksi, di mana itu ialah menambah total biaya produksi dengan saldo awal persediaan barang dalam proses produksi, dan nanti akan dikurang dengan saldo akhir persediaan barang. Hasil akhirnya ialah 236 juta. Dan tahap akhir ialah yang ditanyakan, yaitu menghitung harga pokok penjualan atau HPP, dengan cara menambah harga pokok produksi dengan persediaan barang awal dan dikurangi persediaan barang akhir, yaitu 236 juta ditambah 120 juta dikurang 25 juta dengan hasil 331 juta. Oke. Jadi itulah 5 soal dan juga pembahasan dari materi HPP. Udah dijelasin sama Faunia, Bintang, Diva, Firda, dan juga Adela. Sekarang kita masuk ke 5 soal berikutnya, tapi ini sekarang tentang materi, yaitu BEP. Materinya break even point. Langsung saja ke pertanyaan pertama, akan dijelaskan lagi oleh Faunia Sandrin. Baik, yang pertama, seorang akuntan manajer perusahaan Royal Canin bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan stok barang dan ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta dan ingin mendapat keuntungan sebesar 20 juta. Penyebaran biaya yang dikeluarkan untuk operasinya adalah sebagai berikut. Total biaya tetapnya 50 juta, biaya variabel per unitnya 30.000, harga jual per unitnya 50.000, dan keuntungan yang diinginkan 20 juta. Bisa lanjut. Oke, jadi break-even point ini rumusnya total fixed cost dibagi margin kontribusinya. Tadi total fixed cost-nya 50 juta dan dibagi margin kontribusinya itu 50.000 dikurang 30.000. Nah, hasilnya 50 juta dibagi 20.000 jadinya 250 unit. Artinya perusahaan harus menjual 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian. Tapi jika hanya menjual 250 unit, perusahaan Royal Canin juga tidak akan memperoleh keuntungan. Selanjutnya itu ada suatu perusahaan kosmetik mengeluarkan biaya tetap sebesar 9 juta, biaya variabel per unitnya 90.000, harga jual per unitnya itu 150.000. Lalu kapasitas produksinya maksimal 200 unit, maka berapa BEP-nya? Bisa di next Bintang. BEP yaitu rumusnya FC dibagi P dikurang V, FC-nya itu ada 9 juta, P-nya itu ada 150.000 dan V-nya itu 90.000.
P dikurang V itu didapat 60.000 dan 9 juta dibagi 60.000 yaitu 150 unit. Maka didapat BEP-nya sebesar 150 unit jika maksimalnya 200 unit. Oke, pertanyaan yang ketiga. Sebuah batik pakaian mengeluarkan biaya tetap sebesar 10 juta rupiah dan biaya variabel per unitnya sebesar 120.000. Dengan harga jual per unit sebesar 160.000, kapasitas produk maksimalnya adalah 300 unit, kita disuruh hitung BEP dalam unitnya. Langsung saja pembahasannya. Nah, BEP per unit ini rumusnya itu adalah fixed cost dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Tadi fixed cost-nya kita udah tahu 10 juta rupiah, kemudian harga per unitnya 160.000 dan biaya variabelnya 120.000. Langsung aja kita hitung-hitung, 160 dikurang 120 itu 40.000, jadi 10 juta dibagi 40.000 sama dengan 250 unit. Jadi BEP per unit dari soal tersebut adalah 250 unit. Next. Selanjutnya pertanyaan keempat, suatu agensi yang menjual album mengeluarkan biaya tetap sebesar 300 juta rupiah, biaya variabel per unitnya adalah 100.000, dengan harga jual per unitnya 350.000. Kapasitas produk maksimalnya 1.500 unit. Hitunglah BEP per unit. Next, Bintang. Nah, pembahasannya rumusnya itu FC per P kurang Q atau fixed cost dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit atau margin. Nah, fixed cost-nya itu 300 juta, harga per unitnya itu 350.000, dan biaya variabel per unitnya itu 100.000. 350.000 dikurang 100.000 sama dengan 250.000. 300 juta dibagi 250.000 sama dengan 1.200 unit untuk BEP per unitnya. Next, pertanyaan terakhir dari materi BEP. Pertanyaan kelima. Pertanyaannya itu adalah PT Hidup Sejahtera merupakan sebuah perusahaan yang beranjak dalam bidang pembuatan plakat. Anggota manajer dari perusahaan dibebankan tugas buat mampu menghitung jumlah plakat yang wajib dijual agar dapat mengimbangi biaya operasional yang sudah tercatat sebanyak 70 juta. Nah, ini BEP-nya. Sedangkan keuntungan bersih yang sudah dikehendaki dari awal buat perusahaan sebanyak 30 juta. Tentukan BEP unitnya apabila diketahui harga jual per unit sebesar 70.000 dan biaya per unitnya sebesar 30.000. Nah, langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi itu udah ada angka-angka yang sudah diketahui. Kita langsung masukin ke rumus BEP dalam unit. Yang kayak tadi, yaitu rumusnya biaya tetap produksi dibagi margin kontribusi per unit. Nah, biaya tetap produksinya tadi 70 juta. Kemudian margin kontribusi per unitnya ini didapat dari harga jual per unit dikurang biaya variabel. Harga jual per unitnya 70.000, biaya variabelnya 30.000. Nah, 70.000 dikurang 30.000, 40.000, langsung saja biaya tetap produksinya dibagi 40.000, margin kontribusi per unit sebesar 40.000, sama dengan 1.750 unit. Nah, jadi BEP per unitnya dari soal PT Hidup Sejahtera tadi adalah sebesar 1.750 unit. Nah, jadi udah kita sampaikan semua tentang 5 soal BEP dan juga HPP. Kiranya cukup pembahasan dan juga presentasi dari kelompok kami tentang materi latihan soal BEP dan juga HPP. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup. Sekian. Kurang lebih yang mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.